Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengerjakan soal CACP presentasi atau PP 012 ya. Kebetulan ini ada soalnya yang 012. Baik, kita akan langsung mengerjakannya. Di sini sudah ada soalnya dan ada juga aplikasi untuk pengerjaannya. Untuk mengerjakannya, kita lihat dulu ya, ada beberapa butir di sini. Untuk pengerjaannya 1, 2, ada 5 ya. Ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 butir. Baik, di sini kita buka aplikasinya dulu ya. Klik 2 kali. Oke, di sini. Oke, dari tampilannya seperti ini juga. Nah, kita kerjakan yang pertama. Buatlah 6 buah slide sesuai lampiran soal dengan ketentuan sebagai berikut ya. Berarti nanti di sini ada 6 slide ya. 1. Nah, oke, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya ditekan enter. Klik di sini kemudian tekan enter. Akan muncul 6 slide ya. Berarti yang kita butuhkan 6 slide ya. Oke. Selanjutnya kita langsung mengerjakan yang pertama. Slide pertama menggambarkan presentasi untuk suatu seminar yang membangun masyarakat yang menjelaskan seputar peranan pendidikan non-formal, kursus dalam membangun masyarakat belajar. Nah, oke, kita untuk logonya nanti di bawah ya. Jadi kita ambil dari sini presentasinya untuk seminar yang menjelaskannya seputar peranan pendidikan non formal. Jadi kita tulis peranan pendidikan non formal dalam kurung kursus oke. Baik, sudah. Dan dalam membangun masyarakat bebas. Nah, kemudian seperti itu saja. Udah. Dalam membangun masyarakat. Dalam membangun masyarakat. Membangun pendidikan non formal. Hati-hati, ini juga harus diperhatikan tuh untuk tulisannya, jangan sampai salah ya, harus sama. Takutkan nanti akan terbacanya salah dalam penilaian. Kemudian kita perkecil ya, biasanya 44 atau 28. Kita ambil yang 44. Kalau tidak cukup ya 28 lah. Kemudian kita buat dalam membangun masyarakat. Oke. Berarti yang sedang kursus ya. Kemudian untuk mengambil atau memasukkan logo ya, untuk logo itu masuk ke insert ya, masuk ke insert. Kemudian di sini ada pictures ya, pictures. Jika tidak ada foto sama sekali atau logo, berarti pilih di yang online pictures ini ya. Kemudian cari, ini kebetulan tidak ada internet ya. Kemudian di sini karena sudah ada contoh yang halal ini ya, insert, kita masukkan ke sini. Nah, sudah jadi yang ini, dihapus saja.
yang ini dihapus. Oke. Nah, dan yang jarang diketahui adalah untuk mengatur ukuran kertasnya ya. Untuk kertasnya juga kita akhirkan sajalah nanti. Jadi ini sudah logo halal atau logo apapun ya yang ada, mau gambar atau apapun. Ini biasanya sih 44 ya atau 36 untuk judul. Nah, dalam membangun masyarakat. Dalam membangun masyarakatnya kecil saja. Nah, dalam membangun masyarakat. Pendidikan non formal atau kursus dalam membangun masyarakat. Kemudian biasanya Arial ya. Yang dibutuhkannya Arial, atau biasanya kalau nggak Arial Times New Roman. Ini diperkecil juga. Bangun masyarakat. Oke, sudah. Berarti kemudian lanjut ke soal yang kedua. Di soal yang kedua kita diarahkan di slide kedua, karanglah teks sebanyak satu paragraf minimal 250 karakter mengenai pengertian pendidikan non formal kursus. Nah, cara melihat karakter 250 karakter, sudah 250 karakter atau belum, kita harus membuka dulu aplikasi Word. Di Word berarti pengertian di awalnya banyak tentang pengertian pendidikan non formal ya. Pendidikan non formal, peranan pendidikan, pengertian. Oke, mana tadi? Pengertian pendidikan non formal atau kursus. Oke, di Ctrl B, kemudian untuk judul ya 36 contoh. Kemudian kita buat, berarti kita mengarang ya. Nah, sebelum mengarang di sini dulu ya. Ini karang di sini dulu, ukurannya kita perbesar supaya terlihat. Oke. Kita mengarang pendidikan non formal adalah pendidikan yang dilaksanakan secara sistematis, kemudian fleksibel, integral, dan berlangsung di luar sistem pendidikan formal atau sekolah. Nah, sudah kita lihat. Nah, segini tuh kita bisa dilihat di sini. Nah, kita lihatnya di sini. Kita klik ya, maaf. Kita lihat di sini ya, maaf. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat di sini sudah ada berapa karakter. Jika belum memenuhi, nah ini untuk karakter berarti baru 155. Berarti belum sampai 250, berarti kita tambahkan lagi. Kemudian
apa ya, pendidikan non formal, memberikan memberikan kontribusi untuk pemerintah dalam memudahkan layanan pendidikan, dalam membantu peserta didik demi merealisasikan visi dan misi. Contohnya ya, kita lihat sudah berapa karakter. Wah, 281. Oke, sudah segini saja dulu. Oke, kita Ctrl C ya, kemudian kita Ctrl V di sini. Nah, sudah ada. Ini sudah ada, berarti pendidikan non formal adalah pendidikan yang dilaksanakan, gitulah ya. Oke, sudah, berarti kita perbesar juga ukurannya, contoh segini ya. Oke, berarti sudah untuk yang slide kedua sudah. Kita lihat soalnya lagi. Sudah 250 karakter. Kemudian di slide teks dinamis gambar nomor 3 yang terdiri dari bentuk indentasi dan bentuk tabel seperti contoh terlampir. Oke, kita lihat ke bawah, ada contoh terlampirnya. Nah, sudah ada. Oke, kita kepinggirkan. Ini juga kita kepinggirkan. Oke, bagi kalian yang ingin belajar, kemudian untuk slide agar tampilan ini menjadi terbelah dua, jadi untuk PDF-nya di kiri, kemudian untuk PowerPoint-nya di kanan seperti ini. Ini hanya menekan tombol Windows, kemudian ditekan arah kiri ya, kemudian atau yang PowerPoint ini Windows arah kanan ya, itu saja. Oke, kita ambil berarti strategi membangun. Kita ketengahkan dengan mencet atau menekan Ctrl E ya. Strategi membangun masyarakat gemar belajar. Oke, ininya air kita Arial kan. Sebetulnya nanti saja sih ya. Tapi karena bahasa Sundanya itu kagok gitu ya, tanggung. Nah, pendekatan langsung ke intinya ya, pendekatan langsung ke judul. Pendekatan kemanusiaan. Kemudian yang kedua, pendekatan partisipatif kemudian pendekatan kolaboratif, kemudian pendekatan berkelanjutan, kemudian yang kelima pendekatan budaya. Oke, sudah. Nah, bawah ini ya kita hapus. Oke, yang ini juga. Nah, kalau sudah dihapus berarti harus di tengah ya. Ini diluruskan seperti ini. Kita tab, kemudian masyarakat.
dipandang sebagai subjek pembangunan titik kemudian masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan dan laksanaan pembangunan. Oh, ini hapus. Oke. Oke, ini 2 ya. Nah, 2 ini yang ketiga sama, berarti kita memakainya langsung ya, gak usah pakai 1 2 3 Romawi. Nah, jadi langsung gini saja. Nah, kemudian kita arahkan ke sini. Oke, ini juga sama, kita arahkan ke sini. Ini juga sama. Oke, sudah hampir sama. Kita enter, hapus. Nah, kemudian pendekatan kolaboratif masyarakat perlu adanya kerjasama dengan pihak lain. Oke, ini belum di shift F3 ya. Nah, oke, selanjutnya pendekatan berkelanjutan. Berarti kita hapus saja ya untuk ininya, untuk subjudul ini. Berarti di sini 4. Oke, 4 Romawi. Oke, selanjutnya juga di sini. Masuk ke sini pembangunan masyarakat yang berkelanjutan memerlukan pembinaan kader yang berasal dari masyarakat. Oke. Kemudian yang kelimanya, nah, supaya sama di sini. Nah, baru di tab ya. Hanya menekan tab. Kemudian yang di enter lagi, hapus, arahkan lagi ke tab ya. Kemudian penghargaan budaya dan
kebiasaan adat istiadat yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Nah, untuk yang ininya berarti 5 strategi takut lupa tidak diisi. yang perlu dikembangkan adalah pendekatan ini semuanya diarealkan, kemudian ini huruf di bold ya. Jadi sampai sini kita bold, ini juga di bold, ini juga di bold sampai sini, ini juga di bold ya. Oke, sudah di bold. Kemudian kita lanjut ya untuk yang identasinya, berarti di yang 4 ya. Oke, peserta kursus menurut tingkat pendidikan. Oke, berarti kita akan membuat 1, 2, 3 ya. Berarti 3 kolom. Nah, kita akan membuatnya di sini atau kita insert juga langsung bisa sebetulnya. Oke, maaf. Kita insert langsung bisa. Tabel 3 tabel ya. 3, kemudian kita buat langsung. Nah, oke, kita buat untuk supaya tidak ada warna ya, jadi kita hapus dulu no fill ya, kemudian kita kasih border. Nah, baru kita kasih border ya. Oke, untuk ukurannya nanti kita atur. Oke, karena tidak ada warna tadi, mohon maaf. Ini berarti dikasih warna dulu ya, warna tulisannya. Oke, nah di sini kita kasih warna black. Oke, kita lihat lagi. Maaf. Nah, sudah muncul ya. Kita samakan dulu seperti yang ada di tampilan di kiri sini ya. Di kan ini mengisi dulu tabel nomor, kemudian jenjang pendidikan, kemudian juga jumlah ya. Kita kontrol ya. Kemudian untuk nomor ini kita ke pinggirkan kiri ya, ke kiri kan. Oke, nah baru kita isi ya, isi 1, oke, 2, oke, kita buat dulu 3, 4, 5, 6 sampai 5 ya. Oke, berarti ini tidak diperlukan untuk yang kolom
kolom ini tidak diperlukan. Oke, berarti kita backspace ya, atau dihapus. Nah, yang diperlukan adalah kolom yang ini ya. Kita masuk ke desain ya, kemudian di layout. Di layout kita merge ya untuk yang ini, kemudian kurang terlihat. Oke, isi lagi, isi terlebih dahulu SD, SL, TP, SL, TA, kemudian S1, S2 atau S3. Nah, untuk jumlahnya juga 240 ya. 40 ribu 584 584 309 9 765 765, kemudian 613 732 32, kemudian ini 18.134 ya. Kemudian ini 66.349. Oke, totalnya berarti 1.348.565. Oke, kita perbesar dulu. 565, betul. Oke, di sini berarti kita isikan total bot untuk alignmentnya kita ketengahkan semua ya. Kemudian selain di alignmentnya, kemudian ini juga rata di tengah, pas di tengah ya. Nah, karena kita akan memperbesar ukuran jarak ini ya, jarak barisnya. Oke, kita perbesar. Nah, di sini kita perbesarnya ya, untuk memperbesar jarak ya, supaya tampil seperti yang ada di contoh. Oke, sudah, berarti ini kita rubah ke Arial. Oke, ini sudah juga, ini bold. Oke, sudah berarti ya. Untuk orientasi sudah. Kita masuk ke bagian slide 5 ya. Slide 5. Di slide 5 itu kita diperintahkan untuk mana? Nah, slide grafisnya statis gambar nomor 5 yaitu membuat grafik jenis P. Jumlah peserta didik kursus menurut tingkat pendidikan sebagai berikut ya, seperti ini ya. Berarti membuat grafik ya, berarti grafik, kita tekan di sini grafik, kita pilih grafiknya yang P, berarti yang P nya P kita sesuaikan. Oke, berarti nah, di sini berarti isi ya, SD, kemudian SLTP, SLTA, S1, ini S2 sampai S3.
Kemudian di sininya kita isi juga jumlah ya, 240 40.584. Kemudian yang di bawahnya 309.765. Kemudian yang di bawahnya lagi 613.732. Di bawahnya lagi 18.134. Kemudian di bawahnya lagi 66.349. Oke, sudah ya. Nah, untuk memakai titik berarti kita kan ingin memakai titik nih, berarti masuk ke jendela Excel dulu ya, supaya memakai titik atau koma ya. Nah, di sini kita kasih koma, kemudian kita decrease ya, decrease desimalnya yang 0 di sininya kita hilangkan dua-duanya. Nah, sudah ya, sudah, berarti kita tutup atau di minimize dulu. Oke, otomatis kita sudah mempunyai tampilan seperti ini ya. Kita masuk ke data. Nah, ini sudah ada, tampilannya sudah ada. Oke, kita masuk ke soal ya, soal tadi, dimana di soal ada di gambar nomor 5 membuat grafik jenis P ya, kita samakan dengan yang digambar. Nah, seperti ini ya, harus seperti yang ada di tampilan, maaf. Nah, berarti di sini kita kasih grafik peserta kursus menurut tingkat pendidikan. Kemudian kita ubah juga ininya ke Arial. Oke, sudah. Nah, di sini kan muncul ya, ada jumlahnya, kemudian di sini juga 2%. Sini SD, SLTP ini adalah ya, ada, hanya saja kecil, tidak terlihat. Oke. Caranya bagaimana? Ya, caranya kita masuk ke yang plus ini ya, plus ini, atau kita klik 2 kali juga bisa sebetulnya. Kita klik aja ini ya. Kemudian ada data label ya, data label. Nah, di sini ada data label. Kemudian muncul ya, muncul, tapi tidak lengkap. Nah, di sini supaya muncul lengkap, di sini more option ya. Pilih more option. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini ya. Tampilannya akan seperti ini. Mohon maaf, tampilannya. Nah, sudah ada ya. Nah, tampilannya seperti ini. Kita masuk ya. Di sini ada persennya, tidak ada ya, tidak ada persennya. Maka kita akan checklist lagi yang persennya. Ya, otomatis akan sama seperti yang ada di gambar. Menunjukkan di sini dengan yang di sini ya, sama ya, ada persennya ya, terlihat ada persen di sini, jumlahnya ada, persennya juga ada ya. Oke, di sini 18.000, di sini 2% sudah ada, di sini juga 5% sudah, semuanya sesuai. Oke, berarti sudah ya. Nah, untuk memunculkan apa ya, garisnya ini nih ya, garisnya kita tarik saja ya. Tarik saja ke atas. Nah, otomatis muncul. Ini juga muncul ya, karena ditarik ini dikarenakan tertariknya diagram P ini, diagram kuenya ya, kuenya ditarik sini. Kita contohkan ya. Jadi kita harus pilih dulu salah satu
dari bulatan ini, contoh yang persenan yang kuning ini. Jadi untuk eksplosifnya ya, untuk kan ada angle-nya untuk eh, perputarannya, karena perputarannya sini 0 ya, 0 masih di sini. Kemudian kita rubah, yang kita rubah apa ya, eksplosinya ya, kita rubah explosionnya ya, explosionnya sehingga ini berubah seperti ini. Nah ya, jadi meledak lah gitu. Yang terlihat adalah meledak, atau bisa kita drag juga ya, kita drag. Nah seperti ini ya, di drag ya, gunanya untuk apa, supaya ya dia sama seperti yang ada di contoh ya, karena yang diminta di contoh itu seperti ini ya. Nah kemudian yang kirinya juga ini, yang kiri ini di explode juga ya, di explosion, jadi dipecah gitu ya. Ini udah di giliran yang ini ya, kita explode juga, explosion ya, seperti ini ya jadinya. Jadi sudah dipecah. Nah seperti ini, masih kurang. Nah, terlihat. Oke, sudah. Oke, cukup. Kemudian yang ke 6 ya, yang ke 6, yang ke 5 sudah, tinggal yang ke 6. Yang ke 6 diperintahkan. Oke, soal ke 6 mana, soal ke 6. Nah yang D ya, slide grafis dinamis dengan bagan yang digambar atau dirancang sendiri disertai teks yang terdapat di dalamnya sesuai yang telah ditentukan. Oke, berarti kita membuat bagan dulu ya, membuat bagan seperti ini. Nah yang perlu kita lakukan adalah, jika kalian punya soal ya, atau dihadapkan dengan soalnya tuh tiba-tiba muncul ininya, kotaknya banyak ya, hanya kotak saja, kalian tidak usah memikirkan bagaimana nanti caranya, terus nanti lama ngebuatnya. Sebetulnya gampang ya. Kita hapus saja dulu ini, klik di sini ya, pas garisnya, kemudian di delete. Nah di sini POB uji kompetensi, POB uji kompetensi kita buat berarti kotak ya, kotak saja, insert ya. Kemudian atau di sini juga, di home juga sudah ada sebetulnya. Nah di home sudah ada, jadi kotak, masukkan di sini ya, masukkan di sini satu. Nah yang perlu kita perhatikan adalah, jika kotak ini ya ada 1, 2, 3, berarti ada 3, 1, 2, 3, berarti kita buat 3 dengan cara klik kanan ya, klik kanan, kemudian di sambil ditekan CTRL ya. Nah sambil ditekan CTRL, di drag sambil tekan CTRL, itu akan menjadi kopian ya, 1, 2, 3 ya, itu ya, ingat-ingat. Jadi dengan menekan CTRL itu sama dengan mengcopy file, mengcopy objek. Oke, sini sudah ada, sudah di sini sudah. Oke, 1, 2, 3, 4. Oke, 4. Nah ini yang berbeda hanya 1, 2, 3, 4 ya, ada 4, 5 ya, 5 objek yang berbeda. Berarti kita cari 5 objek ini di bagian flow chart ya, kita lihat. Oke, ini ada, tidak ada. Yang ada seperti ini kita cari ya, kita cari.
atau kita buat bulatan aja dulu ya, buat bulatan. Oke, satu sini, kemudian yang seperti ini nih. Oke, kita cari mana ya. Nah, ini aja dulu nih yang ada dulu aja. Oke, mana ini? Oke, untuk shape satu lagi. Oh, 1, 2 ya. Yang segitiga aja dulu lah. Nah, ini dia. Guys, bukan. Yang 8 berarti ya. Diagonalnya ada 8, berarti kita pilih yang 8. Nah, yang ini ternyata ya. Kemudian kita cari lagi satu aja lagi. Nah, ini susah sekali ya memilihnya ya. 1, 2, 3. Oke, sudah ada berarti ya. Kita blok semuanya. Oke, blok dengan CTRL-A, menekan CTRL-A. Kemudian kita hilangkan warnanya ya, warnanya. Kemudian kita tambahkan untuk warna outline-nya itu hitam ya. Hitam dengan ukurannya kita atur. Ukurannya boleh tipis ya, 3/4 atau 1 ya, atau 1 aja lah, 1. Oke, sudah. Kita kasih teks ya, klik kanan, kemudian edit text, kemudian POB. Nah, untuk ini masih maaf, berarti masih di Ctrl A ya, jangan lupa nanti seperti barusan dikasih warna dulu ya, teksnya kasih warna, teksnya yang warna hitam, pilih yang hitam. Oke, klik kanan, kemudian edit text, kemudian POB uji kompetensi peserta didik di kursus. Oke, kita perbesar. Oke. Oh, 44 ya, maaf. Ukurannya 44. Nah, udah berarti gitu ya. Kalau misalkan ngasih jarak ya, jaraknya jangan terlalu berdempetan, berarti line spacingnya kita kurangin ya, kita kurangi. Bentar. Oh, sudah berarti ya, sudah full. Oke, sudah
cukup seperti gini. Uji kompetensi. Empat. Oke, kemudian ini diisi juga, diisi calon peserta didik, di klik kanan, kemudian calon peserta didik, di teks calon peserta didik. Nah, panjang, lihat lagi calon, seperti calonnya yang di atas, enter ya, calon peserta didik. Kemudian ada lagi ada lambang seperti ini ya, berarti masuk aja ke simbol ya. Kalau masih ada yang seperti itu, masuknya ke simbol ya, masuk ke simbol. Nanti di sini dimunculkan di apa sih namanya, nah, webdings ya. Di webdings biasanya ada. Nah, itu ada untuk pertama laki dulu, kemudian insert, kemudian yang cewek insert, laki dua ya. Sudah ada, berarti sudah ada calon peserta didik. Kita perbesar ya, calon peserta didik. Kemudian yang ini juga, ini yang di tengah tadi ya, kotak yang ada di tengah. Kita isinya pakai apa? Berarti diisi dulu. Ini ke pinggirkan dulu ya, maaf. Nah, pendaftaran STB, oke, ini STB ya, kita isi dulu aja semuanya, huruf-hurufnya STB. Kemudian ini pendaftaran B, ini juga sama, isi, bayar, kemudian uang daftar, ini uang kursus, kemudian selanjutnya ini remedial, yang ini kanan jadwal kursus ya. Ini kita edit ujian lokal. Ini sudah. Dan ini juga proses pembelajaran, berarti ya, kanan masukkan proses pembelajaran. Kita lanjut ya, berarti sudah. Ini belum STB.
Sudah berarti ya. Nah, kasih dulu apa ini, arah-arah ya. Berarti ada beberapa, hanya satu shape saja, dua ya, dua shape. Pertama menggunakan arrow ya. Yang pertama arrow sini, warnanya juga kita rubah ya, warna hitam. Di sini kita mulai dikasih warna ya, kasih warna, sininya diatur-atur lagi jika tidak sesuai. Oke. Oke. Kasih warna, sudah, warna hitam ya. Warna hitam. Kemudian seperti tadi yang sudah di awal ya, dikasih tahu di awal, untuk mengcopy itu hanya tekan CTRL ya. Nah, otomatis nanti muncul CTRL. Mudah kan ya, insyaallah. Kemudian yang ini ke bawah kan ya, ke bawah kan. Loh, nanti pertanyaannya kayak ini kan membaliknya ke sana, ini salah arah. Nah, memang salah arah ya, memang salah arah. Kalau misalkan melihatnya langsung ke yang di sini, ke soal. Oke, kita ke pinggirkan dulu. Nah, ini kita balik ya, menggunakan rotate object ya, menggunakan flip. Jadi otomatis flipnya yang horizontal, otomatis akan berbalik arah, arahnya berbalik. Oke, yang ini ke bawahkan dulu. Ini agak besar ya, besar. Ini juga dibesarkan sedikit. Oke, segini cukup lah. Ini sudah juga. Nah, kalau yang ini berarti dia rotate kiri kanan, kemudian sambil tekan kontrol ya, klik kiri sambil tekan kontrol, kemudian di rotate nya 90 ya. Nah, hanya kesini kan. Oke, sip. Lanjut lagi ke yang ini, proses pembelajaran ya. Ini proses pembelajaran. Nah, yang ujian lokal ini terlalu besar. Nah, oke. Ini berarti arahnya ke kanan ya. Ambil yang ini. Yang ke kanan. Oke, ini sudah. Nah, yang ke atas juga belum nih. 2, satu lagi di sini. Ke atas. Di rotate-nya ya ke atas ya.
Yes. Nah, oke, sudah berarti ya. Pas. Nah, terus ini sudah. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke insert ya. Untuk yang ini berbeda ya. Yang ini berbeda. Kita ambilnya yang yang elbow arrow connector ya. Di sini dari yang akan ada titiknya ya. Yang ada titiknya kita tekan di sini. Kemudian kita sambungkan langsung ke titik yang sebelah sini. Nah, otomatis nanti warnanya panahnya akan ke sini, ke STB. STB kita perbesar ya hurufnya 24. Oke, sudah. Berarti kita lihat lagi ke rujukan soal. Oke, kita di soal kita di butir yang kedua ya. Sudah masuk ke butir yang kedua. Nah, aturlah efek dan animasi penampilan slide dengan ketentuan sebagai berikut. Slide transisi. Mana? Untuk penampilan slide transisi hanya diberikan di slide statis ya, berarti transisi hanya diberikan di statis, yaitu box out ya. Box out berarti transisinya diberikan di slide text statis, berarti yang ini saja. Berarti yang statis itu yang 1 dan 2 ya. 1 dan 2, nomor 1 dan 2. 1 dan 2. Kemudian dengan tipe efek yaitu box out, timingnya diatur fast, soundnya jenis chime. Kemudian kita masuk ke transisinya ya. Nah, kita cari yang box out. Oke. Nah, box ya. Yang ininya tidak ada box out ya. Untuk animasinya nih box transisi, soalnya transisi hanya diberikan di statis. Tipe of effect-nya itu box out, tapi tidak ada ya. Karena akan tidak ada ya, berarti from bottom saja gini ya. Apalah. Oke, kemudian yang kedua ya, mengaturnya untuk soundnya cime tadi. Ini juga cime. Kemudian atur fast ya, timingnya diatur menjadi fast. Kalau tidak salah itu 2 ya, yang fast itu. Ini juga 2, 1 ya, fast 1. Ini juga 1. Ketika muncul seperti ini. Nah, oke. Untuk selanjutnya ini sudah objek transisi diberikan di slide 3 dan 4, berarti yang tadi ya, 3 dan 4 ini. Berarti slide text ya, di sini objek transisi diberikan di slide text dinamis gambar nomor 3 dan slide grafis dinamis 6 dengan parameter sebagai berikut. Jika tidak juga ini, kalau misalkan contoh ini yang dipakainya di sini nih, yang pakai box out itu, kalau muncul ya pasti muncul ada di sini ya, di animasi, berarti masuk ke animasi pen ya, kemudian add animation, kemudian pilih yang box ya.
ada box mana box, ada box, kita masuk ke sini. Nah, box ya. Nah, ini box. Ini juga sama, berarti memakai yang box ya. Box sama, kalau misalkan ini yang diminta oleh CLCP ini, nanti boxnya di situ. Transisi berarti bukan animasi ya sebetulnya. Kalau misalkan bukan transisi, kalau transisi kan beda. Oke, ini out ya. Nah, berarti tadi yang di awal, yang ini saya pakai cime ya, berarti cime ininya durasinya untuk timing lah, untuk timing di sini ya. Dua-duanya kita kasih timingnya pas di sini. Cari yang pas satu kan. Kemudian untuk efeknya ini out, no box out, jadinya box out ya. Kemudian ini cime ya, untuk soundnya cime tadi sudah, berarti oke, itu saja. Nah, berarti akan tampil seperti ini. Kemudian yang kedua ini juga sama ya, untuk maaf, sebentar, sudah ini. Nah, ini tadi memakai animasinya box ya, box, kemudian ininya out ya, ini juga sama, box, kemudian out ya. Kemudian kita hanya perlu menggunakan timing ya, timingnya fast kita rubah. Kemudian efeknya out sudah, cime untuk soundnya, dan oke. Nah, sudah begitu ya. Kalau misalkan itu diminta berupa per teks ya, satu teks, berarti yang dianimasikannya itu teks ya. Kalau transisi itu yang seperti tadi, jadi transisi itu ketika akan masuk ke slide itu baru memiliki animasi lah, transisinya berubah. Nah, itu transisi. Kalau misalkan pilih animasi di teks, berarti nanti teksnya dikasih animasi ya. Oke, selanjutnya di slide-nya di sini kita hafalkan ya, fly in. Nah, di teks ini untuk 3 dan 4 ya, transisinya dinamis, yang dinamis transisi ini yang dinamis, dan slide grafis dinamis yang 6 nanti, berarti untuk yang slide 6 nanti. Yang ketiga dan 4 dulu, slide text dinamis. Nah ya, slide text dinamis sudah betul. Objek animasinya transisi, umumnya animasi transisi, fly in medium, untuk timingnya medium, untuk directionnya from bottom right, berarti nanti dipilihnya yang right ya. Kemudian kamera, kemudian per paragraf, kemudian hide after animasi, jadi ketika sudah muncul akan langsung hilang ya, jadi hide after animasi. Oke, kita langsung ke fly, ke animasi, maksudnya ke animasi, berarti satu, ini satu dulu ini kasih, berarti yang fly ya, kita cari animasi fly. Nah, bottom right kan tadi. Nah, ini sama juga fly, kemudian bottom, bottom right, bukan satu, berarti semuanya ya. Oke, hapus yang di fly in, tapi dari from bottom right. Nah, semuanya seperti ini. Kemudian kita tadi melihat medium ya, untuk
timing si semuanya ini. Kita blok lagi untuk animasi semuanya. Kemudian kita kasih timing. Di sini medium. Kemudian ini sudah. Nanti kayak teks animasi nanti. Di sini soundnya ke kamera. Seperti yang sudah kita hafal. Tadi ada kamera ya. Kemudian after animasi. Nah, animasi di sini hide after animation ya. Jadi akan muncul ketika sudah akan hilang setelah muncul huruf ya atau paragraf atau teks. Ini sudah direction sudah tadi dari from bottom to right ya sudah. Ini timing sudah. Nah, group text sudah berarti oke. Oke muncul. Nah, satu-satu nanti seperti ini hilang satu persatu. Nah, tetap gitu ya. Oke ya, bisa dipahami. Itu sudah. Kemudian kita lihat ke soal lagi. Kamera per paragraf, grup teksnya per paragraf sudah. Oke, berarti ini berlaku untuk yang keempat juga sama ya. Berarti ini sama. Ini dulu. Berarti ini fly in tapi dari bottom to right ya. Dengan timingnya nanti diatur sama. Ini juga sama fly in dengan animasinya efeknya dari bottom to right, dari bawah ke kanan munculnya. Dan kita pilih kasih timingnya ini adalah medium. Kemudian masuk ke efek, sini soundnya kamera. Oke. Kemudian hide after animation sudah ya. Oke. Nah, nanti muncul seperti ini. Nah, kemudian yang kelima seperti ini SLTP ini ya. Kita samakan dulu soalnya. Oke, yang ini. Nah, sudah berarti ini sudah jumlah atasnya. Oke, untuk menghilangkan ini cukup dihilangkan saja. Kalau tidak perlu ya delete ya. Kalau tidak diperlukan. Untuk ini SLTP kita perbesar. Oke, sudah. Oke, berarti sudah. Belum ya. Bentar. Yang 5 maaf. 5 berarti slide kelima itu tadi arahan soalnya masih di sini. Oh, tidak ada ya. Tidak ada untuk slide 5, tidak ada. Berarti tidak ada efek untuk slide 5. Kemudian masuk ke slide 6 ya. Slide 6 ini medium bebas sesuai efek. Berarti seperti ini nih. Untuk bagan bebas munculnya ya. Garis arah dimulai dari posisi. Nah, berarti yang diperhatikannya garis arah dimulai dari posisi dengan sebelumnya dan berakhirnya ke bagian berikutnya. Medium bebas sesuai efek, arrow, kemudian perbagan ya. Grup teksnya berarti untuk slide grafisnya perbagan, ganti warna ungu muda. Berarti seperti ini. Tadi ungu muda ya. Ungu muda ganti warna menjadi ungu muda. Ya, after animasinya ganti menjadi ungu muda. Grup teksnya perbagan, kemudian arrow, kemudian bebas sesuai efek, kemudian medium. Berarti dari sini dulu ya. Bagan yang ini dulu kita rubah. Contoh memakai yang shape ini ya. Muncul seperti ini. Ya. Kemudian ini yang pertama, yang kedua ini muncul
ya. Ini satu, kita klik dulu ya, karena yang diinginkan oleh si CLCP ini ya, oleh soal ini. Jadi yang muncul tuh ininya dulu nih, 2, kemudian 3, 4, 5, 6, 7 ya. Oke, sudah. Berarti muncul seperti ini. Nah, ini memakai sama saja ya, save. Nah, karena ini munculnya semuanya, jadi 2 2 2 2 2 ya, ini after animasinya. Jadi kita supaya muncul langsung, itu diklik start on click ya. Jadi otomatis ketika di play, nah 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah gitu ya. Tapi si ini nggak masuk ya, si panahnya kan belum masuk gitu kan. Jadi kita rubah dulu arrow-nya. Untuk arrow kita rubah ya. Untuk arrow nanti dia satu-satu. Oke, satu untuk yang ini tadi yang dibutuhkan katanya memakai medium timingnya. Berarti medium itu 2 ya. Kita rubah dulu timingnya. Timing. Oke. Maaf, ini kita rubah dulu ke kanan. Medium. Arrow perbagan. Oke. Berarti after animasinya ya. Di efeknya ini soundnya arrow kita samakan, ininya ungu muda. Nah yang ini ungu muda, kasih ungu muda. Jadi ketika setelah animasi akan berubah menjadi warnanya warna ungu setelah muncul. Timingnya medium sudah, berarti oke. Berarti nah, tuh kalau sudah muncul jadi seperti ini, ungu gitu kan ya. Jadi tidak seperti yang tadi langsung hilang, hide after activation, jadi sembunyikan. Kemudian sekarang setelah ini berarti muncul yang arrow ini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Nah ini biasanya ya memakainya kan karena bebas, pakainya wipe saja karena pilihannya ada kanan, kiri, bawah, atas ya. Oke, nah, ini kita belum memakai animasi, hanya baru satu persatu saja ya. Kita samakan dulu untuk yang ini ke kanan. Nah ya. Nah sudah. Ini juga karena ke bawah, kita samakan ke bawah. Nah kemudian kita klik lagi start on click ya. Untuk waktunya kita barengkan lagi nanti. 1 2 ya, ini ke kanan, ke kiri. Oke, ke kiri, kemudian klik start on click di sininya ya. Pilih, kemudian pilih start on click. Yang ini 1 ke atas sudah. Nah ini yang perlu dirubah ke kiri ya. Ini juga start on click ya, start on click, dan ini juga start on click. Yang 17 ini start on click ya, ini 17. Nah karena kenapa belum dirubah waktunya, timenya, ini untuk memudahkan menselip-selipkan. Jadi ketika muncul
akan seperti ini ya, tidak sesuai. Oke, kita coba dulu. Akan sesuai seperti ini nih, tidak sesuai. Nanti muncul ini dulu semua, nanti baru arrow-nya gitu kan. Harusnya kan seperbagan munculnya, kemudian arrow, baru arrow, bagan arrow, bagan arrow, bagan arrow, bagan arrow, bagan arrow, bagan arrow, kemudian bagan arrow. Nah, ini tuh baru muncul ini. Tuh kan? Iya. Nah, jadi kita akan menyelipkan dulu ini ke atas ya. Yang ini juga ke atas. Jadi di tengah-tengah ya. Berarti maaf. Nah, ini yang kedua. Sini ya. Di bawah flow chart ini. Ya, ini yang kedua ini ya. Beda lagi yang di atas. Yang di bawah ini. Kemudian di bawah ini ya. Kemudian yang ini di bawah. Ini juga di bawah. Ini di bawah ini. Ini di bawah ini. Kemudian ini di bawah ini. Nah, sudah. Kemudian kita blok ya, satu-satu sambil ditekan CTRL ya. Nah, jika sudah, sesuaikan timingnya seperti yang tadi ya. Medium. Kemudian ini sudah start on click. Kemudian ini tidak usah dirubah-rubah ya untuk direksinya. Kemudian untuk soundnya tadi sesuaikan raw, kemudian ini berubah menjadi ungu. Oke. Nah, akan ungu ya. Akan ungu pada waktunya gitu kan. Oke, play animation. Kita lihat. Nah, seperti ini nanti hasilnya ya. Kalau misalkan yang satu lagi yang di atas diungukan boleh nggak? Boleh, silahkan gitu kan. Kalau misalkan diminta diungukan, ungukan saja ya. Jadi ini juga after animasinya berarti dirubah, yang ini kliknya berarti arrow, sama ini juga ungukan. Oke, berarti kan ungu tuh ya. Oke, sudah, berarti ini sudah nah, berarti jangan sampai kecolongan. Kita harus membuat dulu tadi di sini ya. Untuk ukuran nanti di sini diaturnya nih ya. Aturlah format fitur ketentuan sebagai berikut. Nah, di sini ini tuh bisa dikerjakan di awal atau diakhirkan ya. Sebagai berikut, page setup semua slide di atas dengan parameter page size-nya ditentukan, yang ditentukannya berarti A4. Orientasinya yang dipilihnya itu landscape, kemudian header-nya mencantumkan nomor ujian ya. Nomor ujian, footer menyantumkan selain nomor halaman juga teks ujian kompetensi. Kemudian format teks diberikan di slide teks statis. Nah, ini dulu ya. Jadi kita atur dulu A4, kemudian landscape, kemudian kita sesuaikan saja dengan soal uji kompetensi ya, uji kompetensi. Jadi tanpa mencantumkan tanggal dan halaman. Bagaimana caranya? Kita simak ya, yuk. Nah, di sini berarti masih seperti ini ya, kosong, belum memakai desain. Nanti saja. Oke, berarti kita rubah ukuran si kertas ini, masuk ke desain ya. Desain, kemudian desain ada size ya. Di size kita pilih custom slide size ya. Kemudian pilih A4 ya. A4 ini sesuai ISO ya sebetulnya. Sesuai yang standar lah, yang biasa diminta di CLCP pasti A4. Kemudian oke. Kemudian maximize ya, maximize saja. Oke, munculnya seperti ini, maximize. Oke, jika sudah mengerjakan, kalau ini sudah, ini ada yang tembus tuh ya, ada yang tembus karena tadi terlalu panjang, tidak menentukan dulu. Kita perkecil dulu ya, perkecil saja, mudah ya. Oke, sudah, ini sudah juga, sudah. Oke.
Oh, ini nih ya. Kalau ini di Ctrl A ya. Ctrl A, kemudian kita perkecil. Aduh. Ya digeser. Nah, digeser ya. Oke. Nah, digeser-geser saja ya. Jadi membuat nanti untuk yang supaya memudahkan ya. Kalau kalian mengerjakan, kalau mengerjakan itu usahakan yang dilihat itu di soal ya, untuk soalnya, karena ini sering terjebak ya di sininya sehingga lama dalam pengerjaannya. Jadi yang dikerjakan itu di butir yang ketiga ini ya, butir ketiga, aturlah format. Nah, ini dulu yang dikerjakan ya. Atur, kemudian yang perlu dihafalkan dalam huruf-hurufnya di sini, font tipe yang ditentukan Arial atau Times New Roman. Oh, berarti Times New Roman ya. Times New Roman. Pokoknya yang ada di slide statis 1, 2 sama nomor 3 dan 4. Selain itu bebas berarti ya. Selain itu bebas. Mau disamakan silahkan. Ya, terserah. Kemudian yang ini, kemudian untuk size-nya 32, minimal 32 atau maksimal 44 pt. Kemudian untuk judul itu ya. Kalau untuk teksnya 18 pt atau 32 pt. Kemudian font style yang dipakai adalah bold, kemudian italic dan underline. Kemudian font color yang dipilih dark blue atau biru gelap. Oke, dark blue. Kita berarti pilih dengan pilihan dark blue ya untuk 1, 2, 3 dan 4. Oke. Ini berarti di Ctrl A ya. Ini kita rubah menjadi dark blue. Nah, ini dark blue. Ini juga dark blue. Berarti si bagannya juga ya harus dirubah ya. Berarti kalau misalkan untuk merubah bagan di desain, kemudian untuk outline-nya kita rubah berarti menjadi warna maaf, untuk merubah si apa ini bordernya ya, berarti bordernya atau shadingnya kita rubah menjadi dark blue ya, maaf. Sudah ya, sudah menjadi biru. Kemudian yang 3 juga sama, ini jadi dark blue, ini juga dark blue. Kemudian ini dark blue ya, ini juga dark blue ya. Penggunaan katanya harus ada italic ya, ya bebas ya. Ini mau di B, ini enggak di, nah pilihnya makanya Calibri biasa, kemudian kasih bold ya. Yang ini tidak, 32 maksimal kan, 40. Pengertian pendidikan non formal ke bawah kanan. Sudah 44 ya, maksimal 44. Pokoknya maksimal 44 berarti 40, berarti 39 boleh lah ya. Ini untuk ukurannya 18, sesuaikan
ukurannya juga 18 sudah. 40 sama ini juga 40, ini 40, ini juga 40 ya, 40. Oke, sudah. Ini 40 ya, 40 saja. Ataskan. Supaya sama, kita supaya sejajar ya, supaya sejajar berarti pilih yang align center. Sudah berarti. Oke, kita lihat soalnya lagi. Untuk soal di sini yang butir ke selanjutnya berarti ya. Nah, background saya dengan tema solstice ya, solstice atau disesuaikan bila di program tidak tersedia solstice. Kita coba ada atau tidak solstice di sini. Ada juga integral yang nggak tahu di sini. Solstice itu jarang nggak ada di sini. Kalau nggak ada berarti bebas katanya. Sesuaikan saja solstice. Ada quotable, nggak ada solstice. Banded Berlin, nggak ada solstice. Apa ya solstice? Nah, pakai ini aja. Atau tadi disesuaikan, perintahkannya untuk sesuaikan. Oke, ini aja. Ya, ini sudah. Untuk mengubah contoh gini kan, kalau pas mengerjakan katanya saya pengen ini lah, pengen ngerubah gitu kan, yang ininya supaya nggak ada nih, yang di bawahnya susah dihilanginnya kayak gimana. Bisa sebetulnya ya, bisa. Untuk berarti masuknya ke home saja. Di home ada layout ya, ada layout ya. Kemudian untuk apa layoutnya kita pilih ya, pilih yang konten ya, ada ininya gitu kan. Berarti sisa lainnya juga harus menyesuaikan gitu, harus menyesuaikan. Karena saya cocok lah ya kalau dengan yang ini. Maaf ya, cocoknya dengan yang ini. Oke, digaskan langsung ya. Ini juga sama, ininya di 40 kan ke atas kan, berarti nah ini kalau misalkan seperti ini berarti dilihat dulu spasinya ya, spasinya tuh. Nah, spasinya berarti di 0 kan. Oke, berarti ini single nih. Oke, nah udah 1. Oh, ini tadi belum ya, 1, 3 dan 5. 1, berubah lagi ya. Oke, berarti ini dirubah spasinya. No, berarti bukan 0 ya, maaf. Berarti spasinya hanya 05 tadi. Nah, 05. Kalau tidak 05 berarti 06. Harusnya sih 1 ya, terlalu panjang. Before afternya kita rubah 0. Oke, sudah. Nah, gini ya, sudah. Ini tidak berubah. Oke,
kita lihat lagi ke soal berikutnya, butir-butir berikutnya, butir yang ke ya oke. Masih butir ketiga di yang D, fitur image berupa word art diberikan di slide nomor 1. Oh, berupa fiturnya. Oh, tadi kan ya udah ya. Slide berarti berupa word art dan insert media ya. Berarti word art ya di sini ya. Jadi dirubah. Jadi kita rubah menjadi word art ya. Karena tadi biasanya sih seperti itu, karena di sini sudah berubah sama saja ya. Oke. 40. Nanti ini diperkecil. Oke. Sudah. Berarti dilanjut lagi ke soal selanjutnya. Fitur lainnya. Nah. Oh, fitur berupa yang tadi maksudnya ya. Nah, di gini nih, ada yang tiba-tiba ngeblank, gak fokus. Nih, di seperti ini. Background slide dengan tema solid test ya. Sudah tadi sudah dirubah. Kemudian fitur image berupa yang di slide 1 dan insert media apa. Nah, ini nih. Ini dimasukkan file lagu ya. Di yang kemana? Di yang keempat. Nah, di sini. Ya, di yang keempat kita rubah. Di yang keempat ini kita bukan rubah, ditambah. Maksudnya ke insert, kemudian pilih audio ya. Nah, contoh audionya inilah ya. Nah, masuk ke sini contoh. Udah berarti sudah memasukkan. Kemudian masuk ke yang D ya, yang E. Fitur lainnya berupa link dari slide nomor 1 teks ke slide 5. Berarti ke slide 5. Oke. Ke slide 5. 1 ini ke slide 5. Ke slide 5 berarti ini. Kita ke satu dulu. Berarti ini ya, yang ini kita actionnya ya, action berarti masuknya ke insert, kemudian di insert ada pilihan action ini yang bintang, klik, kemudian hyperlink ya, hyperlink to, jadi di hyperlinknya kemana. Nah, di slide berapa ya, slide, kemudian pilihnya tadi ke yang kelima ya, grafik kelima. Oke. Kemudian oke juga. Nah, otomatis sudah ya, ini sudah di hyperlinkkan. Kemudian sudah dilinkkan, kemudian kita dilinkkan lagi dan link dari nomor 6 ke file pp012. Berarti kita apa ya, kita masukkan ke file ya. Jadi ketika diklik masuk ke file, berarti kita harus memakai footer, header dan footer dulu. Header dan footer si slide ini ya. Jadi masuk ke sini dulu nih untuk membuat footer. Masuk ke sini dulu, view, kemudian handouts ya. Masuk ke sini ya. Otomatis di sini muncul ya. Nah, ini cara mudah ya buat kalian. Di sini kasih nomor ujian ya. Nomor ujian XXXXX, kemudian yang footernya ini juga
nomor ujian, karena tadi dia di CLCP bilang tidak memerlukan tidak boleh memakai selain ini ya, selain footer ini, selain pokoknya kecuali ini nih, berarti kalau misalkan data dan halaman itu tidak termasuk gitu. Makanya di sini data dan page number dihilangkan, kemudian close. Nah, kita ekspor print ya, print, Ctrl P, atau diekspor juga bisa sebetulnya, atau F12 ya, F12. Nah, kita F12 di sini, F12, save as, maaf, itu terbiasa di Word ya, di save as. Kemudian contoh kita menyimpannya di yang dokumen ini aja ya, PKK. Nah, di sini contoh PP 0012, contoh PP 012, PP 012 ya. Kemudian ininya berupa PDF ya. Nah, sebelum ini kita masukkan atau kita cetak ke PDF, kita rubah dulu ke option ya. Nah, di sini di option kita rubah menjadi handouts ya, handouts. Ininya pilih menjadi 2. Nah, jadi 2 tampilannya seperti ini ya. Kemudian klik oke. Kemudian save. Dan di save. Oke, sudah ada. Nah, jadi yang tampilan tadi bisa dilihat ya. Bisa dilihat yang, nah ini sudah ada. Nah, tampilannya seperti ini. Oke. Sebentar. Loading. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini ya. Ini hasil yang jika kalian telah mengerjakan hasilnya seperti ini ya. Oke, kita close ya, karena kita akan melinkkan tadi di yang 5 ya, kalau nggak salah dari 5, soalnya dari slide 5 ke 6 ke ini ke apa, dari 6 ke yang POB ya, ke POB tadi, maksudnya ke teks POB itu yang kita buat tadi, yang telah kita cetak menjadi PDF. Berarti ke sini dari 6 ya, dari slide 6 ke yang POB, berarti ini ya. Slide ini kita action ya, kita action, mana action, insert action, kemudian hyperlink to, kemudian slide, kemudian bukan slide, file berarti ya, kita pilihnya file, other file. Nah ya, di other file, kemudian kita pilih yang tadi telah kita PP012. Oke. Oke, sudah berarti gitu ya. Yang POB ini kita action katanya ya. Maaf tadi berarti belum ke other file, kemudian pilih, bakalan berubah biasanya. Nah, oke, sudah. Seperti yang tadi juga sama, yang ini belum. Ini ke slide 5 action. Tadi salah berarti ya. Jadi harus dipilih dulu teksnya. Ke slide 5. Nah, jadi yang perlu kalian ketahui berarti harus dipilih dulu teksnya, kemudian di action ya. Ini sudah, berarti sudah. Oke, kalau sudah, di sini di soalnya simpan pekerjaan di atas dengan nama file. Nah, oke. Simpan berarti dengan nama filenya, file kalian. Di save.
sini dengan nama kalian, contoh Hadi ya, Hadi, nomornya berarti contoh 012 00000 ya, di 0000, kemudian save. Dengan nama file, simpan pekerjaan dengan file pp012 ya, berarti 02 pp012 tadi ya. Salah, bisa nggak? Kalau misalkan salah gitu bisa, berarti Ctrl S ya, Ctrl E kontrolnya, Ctrl save as, Ctrl shift kemudian S ya, Ctrl kemudian tekan Ctrl, tekan CTRL, tekan shift, tekan CTRL, kemudian tekan S. Nah, tiga ini diklik, langsung muncul save as ya, kemudian save as. Kita buat lagi di sininya, contoh filenya kita buat tadi pp012. Oke, save. Jika sudah tadi katanya pp012 diikuti nomor ujian, berarti kasih nomor ujian ya. Kalau sudah membuat kayak gitu di sini kasih nomor ujian. Nah, seperti ini pp012 kasih nomor ujian 78 contoh kayak gitu ya. Nah, berarti ini dihapus dulu, di close, kasih dulu 12 contoh, diikuti ya, karena diikuti nomor ujian. Kalau sudah, berarti lakukan percetakan semua slide ke dalam satu file dengan nama file aslinya dengan format HandOS tadi, berarti sudah tadi ya. Itu sudah dicetak tadi ya. Ini sudah peramaan warna dan ukuran A4. Oke, sudah. Ya, cukupkan sekian. Apa yang bisa saya terangkan, mudah-mudahan bermanfaat, menjadikan ilmu dan disebarluaskan ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.